Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Ada sukacita, men? Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua kita di tempat ini bersukacita sebab kita boleh sama-sama menarik nafas, masih sehat, sudah meninggalkan bulan Agustus ya, dan kita ada di bulan Berber hari ini ya, dimulai dengan 1 September hari ini. Pastikan bahwa ketika kita meninggalkan Agustus kita sudah benar-benar merdeka, amin ya. 1 bulan penuh kemarin kita bahas tentang kemerdekaan, tapi jangan sampai 79 kali kita rayakan kemerdekaan tapi tidak benar-benar merdeka ya. Banyak orang Kristen kan tidak benar-benar merdeka, bahkan bahayanya pendeta, majelis, tua agama masih hidup dijajah oleh dosa, tidak benar-benar merdeka. Dan tidak bisa heran karena dari zaman Yesus pun orang yang sudah percaya dalam Yohanes 6 ayat 30, orang menjadi percaya kepada dia, tapi kemudian Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita hari-hari ini belum benar-benar merdeka ya, dan kita belum benar-benar merdeka dalam kebenaran, maka sebenarnya penyebabnya adalah karena kita tidak mengetahui kebenaran ya. Karena kita tidak mengetahui kebenaran. Banyak orang seolah-olah mengerti kebenaran, sebenarnya tidak mengerti kebenaran. Makanya penting sekali untuk kita bahas firman Tuhan ini dengan teliti, supaya waktu kita pulang ada keputusan yang baru untuk mengikuti Yesus dengan benar. Amin. Ya, jangan ikut Yesus menurut pikiran kita. Jangan ikut Yesus menurut kata orang lain. Ikutlah Yesus sesuai apa kata firman Tuhan. Amin. Ini penting sebab mayoritas orang percaya mengikuti Yesus menurut pikiran dia atau apa kata orang. Ya. Makanya kalau saya sampaikan firman Tuhan, saya tidak sedih kalau ada dari antara jemaat yang kemudian tidak mau percaya, tidak mau terima firman Tuhan. Saya tidak sedih ketika ada yang menolak firman Tuhan. Saya justru sedih ketika saya sampaikan firman Tuhan, tapi itu bukan firman Tuhan yang murni, karena mau jaga perasaan manusia. Ya, itu yang bikin saya sedih. Tapi kalau hanya ada orang yang menolak firman Tuhan, itu tidak buat saya sedih. So, saya tahu orang itu memang bukan orang percaya, karena kebenarannya dari sekian orang yang mendengar pengajaran Yesus masih ada yang memilih tidak percaya ya. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan ada yang menolak firman Tuhan, itu bukan salah firman Tuhan, itu pilihan kita untuk menolak. So, Yohanes 6 ayat 44, Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada satu orang pun bisa dapat datang kepada Bapa. Dia bisa katakan, Tuhan saya berdosa, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak ada orang bisa seperti itu kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga ya. Nah, karena itu bagaimana kita mengetahui kebenaran? Menurut apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata apa kata kita. 2 Timotius 3 ayat 16, Alkitab katakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya mau tanya, segala itu sebagian atau semua? Semua. Semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. 2, 3, 4. Tidak ada sebagian. Semua tulisan yang diilhamkan Allah, semua tulisan yang ada dalam Alkitab, fungsinya pertama untuk mengajar, 2 menyatakan kesalahan, 3 memperbaiki kelakuan, 4 menuntun orang dalam kebenaran. Itu kebenaran yang Tuhan mau ya. Sekali lagi, segala artinya tidak ada yang tidak termasuk dalam segala ini. Semua, segala firman Tuhan fungsinya harus ini. Maka setiap kita mau datang ke ibadah, mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dong dari rumah Tuhan, tolong
Waktu firman Tuhan disampaikan, Tuhan tolong nyatakan kesalahan saya. Setiap kita mau dengar firman Tuhan, berdoa, Tuhan bongkar kesalahan saya, nyatakan dosa-dosa saya, tunjukkan apa yang menjadi kejahatan saya, bongkar setiap kemunafikan saya. Ini bukan sebagian, tapi segala yang diangkat, segala tulisan. Ya, semua isi firman Tuhan tujuannya memang untuk ini, 4 hal ini. Ya, untuk menyatakan kesalahan, tunjukkan dosa, bongkar kemunafikan. Makanya ini yang sering ditolak dengan alasan khotbah hanya menghakimi, padahal memang itu fungsi firman Tuhan, menyatakan kesalahan, bukan sebagian, tapi seluruh firman Tuhan fungsinya memang untuk ini. Makanya kenapa ada orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen, pergi pulang ibadah, ya, berpuluh-puluh tahun, tapi hidup tidak berubah. Ya. Nah karena itu, karena kita menjadi orang Kristen yang benci dengan teguran, kita sering menolak firman Tuhan. Padahal itulah fungsi firman Tuhan, menunjukkan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa kita dinyatakan. Nah karena itu dalam Mazmur 50 ayat 16 hingga yang ke-18, saudara lihat satu kali Tuhan marah. Ya, Mazmur 50 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku atau firmanku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzinah. Apa urusanmu? Ya, kepada orang fasik Allah berfirman, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku, firmanku, dan menyebut-nyebut firman Tuhan, pasang di status. Apa urusanmu? Kalau kamu benci teguran, jangan pasang beda punya firman Tuhan di kau punya status. Kalau kamu tidak suka ditegur, jangan ucap-ucap firman Tuhan. Ya, kalau kamu tidak suka ditegur, jangan selidiki firmanku. Kalau kamu benci dengan teguran dan mengesampingkan firman Tuhan, apa urusanmu? Orang fasik di sini bukan orang kafir, beda. Orang kafir itu orang yang tidak kenal Tuhan, tidak tahu firman. Nah, orang fasik ini orang kenal Tuhan, orang tahu Tuhan, Kristen, tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tapi tidak mau lakukan. Itu fasik. Ya. Jadi fasik sama kafir beda. Fasik tahu, hafal, bahkan suka taruh di status, tapi benci teguran. Ya, tidak suka ditegur, tidak mau untuk diajar lewat firman Tuhan. Waktu teguran datang, mereka tidak suka, mereka tolak. Ya, maunya itu sekalipun orang berzina, sekalipun orang sini tetap mampu, caci maki lancar terus, tipu jalan terus, judi jalan terus, malas ibadah jalan terus. Tapi firman Tuhan datangnya harus memberkati dong. Sampaikan firman Tuhan, biar engkau tetap hidup dalam dosa. Tuhan itu maha memberkati. Ya, harus memberkati tentang bagaimana berkat-berkat dilimpahkan. Ya, perubahan hidup nomor 2 lah. Yang penting itu bagaimana kita jadi kaya, berkat Tuhan melimpah. Ya, ini yang harus disampaikan, jangan yang menghakimi. Makanya orang tidak mengetahui kebenaran, tidak paham kebenaran, karena kita pahami kebenaran menurut apa kata kita, apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Makanya tadi saya katakan dari rumah kita berdoa, Tuhan tolong biar firman Tuhan ini yang saya akan dengar sebentar itu bisa menunjukkan kesalahan saya, bisa mengajar saya, memperbaiki kelakuan saya. Masalah sakit sembuh, ekonomi mau pulih atau tidak, itu masalah berikut. Masalah utamanya hidup kita harus diubahkan, karena itulah tujuan ibadah, perubahan hidup. Amin. Ya. Jadi ketika kalau kita kemudian ada menolak firman Tuhan, ya, protes dengan firman Tuhan, Ibu Pendeta, khotbah itu harus begini. Saya ini jadi bingung. Kemudian saya pikir-pikir, sebenarnya siapa yang sekolah? Siapa yang belajar ini? Ya, yang pendeta siapa? Yang pengkhotbah siapa? Saya jadi pikir, saya nih khusus sekolah barang ini nih. Tujuannya bukan supaya cari-cari apa tambah-tambah titik, bukan. Karena waktu saya ambil jalur ekonomi, kemudian saya sudah dipercayakan
ambil PAK, bukan ambil pastoral konseling, bukan jurusan apalagi misi penginjilan. Saya ambil khusus bedah Alkitab. Ya, bagaimana mempelajari tentang ilmu berkhotbah, ilmu tafsir Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Bahasa Yunani saya bisa mengerti, bisa baca, tapi bahasa Ibrani agak gelap. Ya, sebab tidak cukup 2 tahun untuk belajar itu bahasa Ibrani. Dia seperti bahasa Arab, baca dari kanan ke kiri. Ya, agak berat. Nah, tapi kalau bahasa Yunani bisa, saya bisa baca, saya bisa mengerti itu. Ya. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk memperlengkapi supaya saya jangan jadi penyesat, supaya saya paham kebenaran menurut apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab, bukan apa kata saya, bukan apa kata orang. Supaya kemudian jangan sampai saya menyesatkan orang. Itu tujuan saya sekolah, saya belajar. Satu kali ada seorang pengerja datang pada saya setelah firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tadi tuh aku pun bahasa Yunani itu salah tuh. Yang kata apa tuh? Yang kata ini tuh dia bahasa Yunani seharusnya begini. Oh, barang aku mesti bagaimana? Mesti begini. Barang, ya. Bu dengar di mana? Oh, beta dengar dari pendeta ini. Masalahnya, ya, kok dengar dari pendeta ini? Mas saya langsung baca di Alkitab. Ya, saya lihat di Alkitab, bukan dengar dari orang. Saya langsung lihat di Alkitabnya. Nah, ini jadi lucu. Saudara, untuk urusan jasmani kita tidak mungkin mau diobati oleh orang yang tidak ahli, betul? Harus dia bidan atau mantri atau paling top dokter, betul? Ada orang di sini yang mau dioperasi oleh orang yang bukan dokter? Tidak ada. Hidup jasmani kita tidak mau kasih sembarang-sembarang. Tanya, dokter atau bukan? Dokter, oke. Kemarin ada pemeriksaan gratis di sini. Yang obati dokter-dokter. Kan kita tidak mungkin awal baru, oh ibu dokter Tasya salah ini. Cara mengobati ini harus begini. Nah, dokternya jadi bingung. Sebenarnya siapa yang dokter di sini? Iya toh. Sebenarnya siapa yang dokter? Sebenarnya siapa yang belajar di sini? Cara mengobati, ibu obat itu salah semua. Mesti begini. Cara operasi itu mesti begini. Nah, saya yakin tidak ada orang mau serahkan dirinya yang jasmani, yang hidupnya seperti uap, yang cuma sebentar saja kelihatan, untuk sabaran-sabaran dioperasi oleh orang yang bukan ahlinya. Ya, hidup jasmani saja kita sudah tidak sembarang. Masa kita mau kasih hidup rohani kita, sesuka hati kita dituntut harus sesuai dengan manual booknya. Ya, sesuatu alat. Apakah itu mesin penghisap debu, pokoknya alat-alat elektronik, HPK, selalu ada manual booknya. Dan kalau kita tidak baca manual booknya, kita bisa operasikan dia sembarangan, betul? Sembarangan. Kita harus lihat di manual book. Nah, kalau hidup kita tidak dijalankan sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita jadi sembarang. Harus sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang benci dengan teguran, supaya tercapai fungsi firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu apa? Merubah kelakuan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Supaya tercapai fungsi firman Tuhan yang ketiga, memperbaiki kelakuan, kita harus siap untuk kesalahan-kesalahan kita ditunjukkan, dinyatakan. Ya, saudara, kita sedang menghina firman Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan supaya sembuh, supaya ekonomi pulih saja, tapi tidak diperbaiki kelakuan kita, kita sedang menghina firman Tuhan. Akhirnya banyak orang Kristen ibadah, kelakuan tidak berubah, roh tidak sembuh. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan begini. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya. Memungkiri kekuatan ibadah. Apa itu kekuatan ibadah? Ya, perubahan hidup itu. Makanya ibadah, mabuk jalan terus, ibadah, tipu jalan terus, pemalas ibadah jalan terus, pemalas baca Alkitab, pemalas berdoa jalan terus. Pokoknya bagaimana hidup ini memuaskan kesenangan saya. Ini penting sekali karena banyak orang ke gereja menghina firman
tapi sayangnya jujurnya tetap lumpuh, bohongnya tetap jalan. Sakit sembuh tanpa perubahan hidup, tetap ke neraka. Dalam ibadah WBI kemarin saya katakan 10 orang kusta, berapa yang disembuhkan oleh Tuhan? 10-nya disembuhkan Tuhan. Berapa yang masuk surga? 1 aja, cuma 1. 9 sembuh, ya 9 aja sembuh, tapi tidak ada pertolatan, ya. Untuk apa sembuh tapi kemudian neraka? Nah, karena itu pastikan bahwa setiap kita, sikap hati kita waktu mau dengar firman Tuhan, 4 hal ini kita harus tahu fungsi firman Tuhan: mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap hari waktu bertambah, semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin kita disempurnakan, semakin kita diperbaiki, didandani oleh Tuhan, ya, sehingga siap menjadi mempelai Kristus. Nah, saya baru mau masuk di khotbah ini, Bapak Ibu. Sudah lewat. Ya, oke. Judul firman Tuhan saat ini adalah carilah Tuhan. Matius 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Cuma 3 ayat kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 31 hingga yang ke-33. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pribadi atau keluarga, rumah tangga yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tujuan hidup kita. Bahkan kemarin ada yang menikah, orang yang menikah ada hadir luar biasa, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk pengantin baru, ya. Luar biasa, ya. Nah, tujuan orang menikah menurut ajaran Kristen kan adalah untuk kepentingan Tuhan. Menikah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tujuan itu dikasih tahu oleh Tuhan, dan kemudian kita didorong terus-menerus melalui firman Allah, melalui Roh Kudus, dan melalui keadaan setiap hari untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sudah pasang tujuan, maka kita harus bergerak menuju tujuan itu. Amin. Ya. Kenapa kita disuruh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Supaya kita dibedakan dari orang lain yang tidak mengenal Allah. Kita akan melihat apa beda orang yang kenal Allah dengan yang tidak kenal Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa cari di ayatnya yang ke-30. Coba tolong dibacakan. Matius 6 ayat 30 tadi. Demikian firman Tuhan. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang apa? Tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Jadi Tuhan mau buat perbedaan antara orang-orang yang tidak kenal Allah, antara bangsa yang mengenal Allah dengan orang-orang atau bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa bedanya orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Yang pertama pasti dia akan cari Tuhan, mendahulukan Tuhan dan kerajaannya, kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Tuhan, di mana hidup kita ini dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, secara jelas Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia tidak akan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dia utamakan, yang dia cari adalah makan, minum, pakai, pangkat, kedudukan, hal-hal lahiriah yang namanya kebutuhan jasmani. Itu yang dicari. Padahal firman
dari Sion, bukan dari bendahara Polres, bukan dari bendahara Polsek. Berkatmu dari Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susapayamu tidak akan menambahinya. Jadi jangan pernah kita pikir hidup kita bergantung pada gaji. Tidak, hidup kita bergantung kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sejati harus beda dalam segala hal dengan orang lain. Dalam apa? Pribadi, dalam rumah tangga yang tidak kenal Tuhan. Banyak rumah tangga tidak diberkati karena istri mau jadi kepala, langgar ketentuan Tuhan. Kalau istri-istri dengar saat ini engkau hadir, kalau kau mau jadi kepala, kalau kau memimpin, itu langgar ketentuan Tuhan, langgar kebenaran. Pasti rumah tangga tidak diberkati. Kalaupun kelihatan melimpah materi, apa yang dikerjakan berhasil, itu bukan berkat Tuhan, itu setan tipu. Bagaimana orang lawan firman Tuhan bisa diberkati oleh Tuhan? Tidak mungkin. Yang Tuhan janji dalam perjanjian lama yang sering dikatakan dalam dua berkat, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan bukan turun. Itu kepada siapa? Berkat itu kepada siapa? Kepada orang yang baik-baik, mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia segala yang Tuhan perintahkan. Melawan firman Tuhan tidak mungkin diberkati. Maka yang Tuhan sukai dari rumah tangga adalah istri tunduk pada suami dan tidak bisa diubah ketetapan itu. Jadi buat istri-istri yang rasa diri pintar hebat, atau calon-calon istri yang rasa diri pintar hebat banyak talenta, kalau sudah nikah, sudah jadi istri, istri dipimpin bukan memimpin. Amin. Istri diatur bukan mengatur. Kalau orang tidak kenal Allah beda. Kalau istri rasa dia punya uang lebih banyak, keluarga lebih berada, pendapatan lebih besar dari suami, dia pikir dia yang bos. Tapi istri yang kenal Tuhan beda. Amin. Mau gaji lebih besar kah, keluarga lebih berada kah, tetap tunduk kepada suami. Efesus katakan, istri tunduklah kepada suami. Suami bukan Tuhan, tapi Tuhan berikan otoritas kepada suami supaya dia menjadi leader, pemimpin dalam setiap rumah tangga. Karena suami istri adalah replika Kristus dan jemaat. Istri adalah gambaran jemaat, suami adalah gambaran Kristus. Dalam kitab Wahyu berkata, jemaat yang tidak tunduk pada Tuhan itu jemaat iblis. Maka kalau di gereja kita tidak tunduk pada pemimpin, otoritas yang Tuhan percayakan, yang tidak tunduk pada pemimpin, itu jemaat iblis. Kalau dalam rumah tangga istri tidak tunduk pada suami, itu istri iblis. Ya, istri yang mau protes suamimu, proteslah dalam ketundukan, bukan dalam sikap-sikap yang tidak menghormati dia. Hormat suami itu tetap. Mungkin taat tidak, karena ada suami juga bisa salah. Ada suami larang istri beribadah, larang istri melayani. Ini tidak boleh ditaati sepanjang suami bertindak sesuai otoritas yang Tuhan kasih. Ya, jadi dengar suami-suami, atur istri juga harus sesuai firman, bukan atur sesuka hati kita. Amin. Suami-suami, luar biasa suami-suami paling kuat. Saya sudah takut pulang sama antar saya dan bawa kembali. Biasanya kalau saya waktu begini pulang ada ayat 2 di rumah. Ya, orang kalau tidak kenal Allah, tidak mungkin dia kasihi istrinya dengan kasih Kristus. Dia kasihi mungkin dengan nafsu saja. Makanya kalau istrinya tanya, Papa sayang Mama kah? Papa bilang, jangankan Mama. Orang punya istri sama Papa sayang, apalagi Mama. Ya, itu artinya Papa sayang semua. Ya, nah ini suami yang tidak kenal Tuhan. Yang Allah suruh itu kasih istrimu, bukan istri orang, botak. Ya, jadi kalau Tuhan suruh, kasihilah istrimu, bukan istri tetangga. Saya gemas kalau begini ya. Dia punya istri, dia tidak tanya sayang sumakan kah? Tanya orang punya istri, Nona, suam kah? Kau punya istri kau tidak tanya sumakan, kau belum ada bikin apa? Kau ditanya ada bikin apa? Suam kah? Ini luar biasa. Ya, suami-suami macam begini nih, tong ada pono saya kemarin bilang di BBI, tong parigi pono, silakan direndam di dalam 1 tahun baru kasih keluar dia, supaya benar-benar dia dibaptis, dibersihkan daripada segala kefasikan. Ya. Nah seperti itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dicari diutamakan
geser, adat jadi nomor 1. Ya, suara terbanyak jadi nomor 1. Firman Allah digeser. Ibu pendeta, tapi orang kebanyakan tuh suka tuh yang begini. Ya, orang tuh kebanyakan suka firman Tuhan yang begini. Firman Allah digeser hanya untuk berpegang pada suara terbanyak. Nah, kita tidak sedang demokrasi di sini, Bapak Ibu. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak anti dengan adat. Ya, yang saya anti kalau adat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang kalau dibodohi iblis, maka mereka lebih pegang adat, kebudayaan, kebiasaan daripada firman Tuhan. Sekalipun itu adat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Kata Ibu Pendeta, ini suka kebiasaan, turun temurun. Ya, tak sangkut, tuang alai. Ya, baca alai sedikit, tuang isa kasih ingat kemarin sih. Kebiasaan Ibu Pendeta. Firman Tuhan dikesampingkan. Alkitab katakan Tuhan memandang bersalah setiap orang yang menyebut namanya secara sembarangan. Tapi kata tak sangkut sedikit, Tuhan pun nama. Marah orang. Mengalah kita buose. Ya, Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya secara sembarangan, tapi kita kesampingkan firman Tuhan itu. Siapa apa Ibu Pendeta? Lah kalau Tuhan sudah bilang Tuhan memandang bersalah, manusia presiden siapa yang bisa benarkan kita? Masalahnya yang bilang Tuhan pandang bersalah Tuhan sendiri, orang yang menyebut namanya secara sia-sia. Nah, hari-hari ini pun orang dibodohi oleh iblis, lebih pegang kebiasaan, adat turun temurun, sekalipun adat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, orang lebih percaya arwah-arwah, padahal kita bilang orang mati sudah tidak ada hubungan dengan dunia orang hidup. Orang kalau mati habis, yang bisa kembali ke dunia orang hidup dalam ayat katakan demikian. Orang dibodohi sampai rumah tangga mereka ditentukan oleh arwah orang mati. Betul? Ada di sini waktu mau kos nama anak, ditanya dikubur, Bapak mau anak cucu ini nama siapa? Toh? Rumah tangga ditentukan oleh arwah. Ya, anak sakit juga minta maaf dikubur. Anak sakit tadi malam toh mama ada datang dalam beta mimpi. Dia ini tanda cupi nih, dia di kaki nih biru nih, di paha nih biru nih, ini apa? Mama yang cupi. Padahal apa? Kutu busuk gigi. Bilang mama cupi, mama datang. Mama bilang kata kamu sentikas kasih kubur tuh jadi anak susah kita. Rumah tangga diatur oleh arwah. Ya, maka Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Tolong dibacakan bagi kita. Janganlah kamu berbalik kepada arwah atau kepada arwah peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian waktu kita berpaling dan bertanya kepada orang mati, gimana nangis dikubur, lalu bicara-bicara dengan orang mati, dengan arwah-arwah, ya, kepada roh-roh peramal, HP hilang pitanya di orang-orang peramal, sampai pancuri. Jangan berpaling kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka, karena dengan demikian kamu menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu, ini Tuhan yang bilang. Itu ada di Alkitab. Jadi kalau orang tidak tahu, kalau sampai sekarang masih ada orang suka menangis, bicara-bicara di kubur karena tidak tahu, bertobat, amin. Mau pi kuliah, Tete, cucu mau pi kuliah, Tete tolong sertai. Bahkan didoakan pun, biarlah Tuhan dan leluhur menyertai engkau. Ya, hidup kita diatur oleh arwah-arwah. Padahal Alkitab melarang itu. Mama susah ada, tapi saya percaya. Saya waktu kuliah, mama menyertai. Kata terlalu banyak nonton sinetron si manis jembatan Ancol, makanya aku pikir mama masih ada. Padahal orang mati yang sudah turun dalam dunia orang mati sudah tidak bisa kembali ke dalam dunia orang hidup. Imamat 20 ayat 6. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu
dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Siapa yang melenyapkan? Tuhan. Kalau saudara masih berpaling kepada arwah, masih suka tanya roh orang-orang mati, masih mengandalkan kekuatan orang-orang mati, atau kepada roh peramal-peramal, cari tahu di orang pintar. Kata beta suami ini selingkuh dengan perempuan, siapa coba yang di dalam muka nih? Coba tunjukkan. Satu kali ada seorang istri datang kepada saya, kan dia sering minta konseling, lalu satu kali dia datang, Ibu Pendeta, kita mau tanya, Ibu Pendeta bisa lihat-lihat kan? Maksudnya lihat apa? Ini saya pun suami kan, waktu dia hidup dan dia pun selingkuhan itu, di beta pun kamar kos itu, kayaknya dia ada simpang-simpang guna-guna di dalam ketupung lemari pakaian kan, di mana kah? Coba Ibu Pendeta kalau bisa lihat-lihat, Ibu Pendeta dia akan di mana supaya kita bawa ke belakang. Disuruh saya tidak bisa lihat-lihat. Ya, saya cuma bisa sampaikan kebenaran. Saya katanya ada satu pendeta GBI yang antum bisa lihat-lihat. Oh siapa? Dia sebut nama. Oh sorry, Supinda di tempat lain, di kota lain. Terus saya ada di sini. Oh iya. Tapi memang ya, kamu berdua saya tidak usah lihat-lihat. Ya, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang bersinah. Waktu kita suka tanya-tanya di orang pintar, sedang bersinah. Bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri, Tuhan sendiri yang akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang punya otoritas untuk melakukan apapun, amin. Dia berkuasa untuk mematikan, dia berkuasa menghidupkan, dia berkuasa meninggikan, dia berkuasa merendahkan, dia berkuasa membuat orang hidup mati, orang mati cari hidup. Itu semua sangat mudah bagi Tuhan. Dia bisa buat orang dengan kategori raja yang hebat, raja yang memerintah seluruh dunia, Nebukadnezar. Dia bisa turunkan sampai begitu hina, hidup di antara binatang-binatang. Tidak lagi hidup sebagai manusia, hidup sebagai binatang. Itu raja termasyhur, termulia yang pernah hidup di dunia. Kenapa? Karena dia menaklukkan hampir seluruh dunia. Makanya dia mengakui dirinya adalah Tuhan, Nebukadnezar. Tapi Tuhan bilang, hari ini juga aku akan merendahkan engkau. Engkau akan dihalau dari manusia dan hidup seperti binatang. Kuku-kuku tumbuh seperti binatang. Bulu-bulunya dari badan-badan dari tangannya tumbuh seperti binatang. Hidup di hutan, tidak bisa makan-makan manusia. Itu kalau Tuhan rendahkan, sangat gampang. Itu raja yang sangat berkuasa memerintah seluruh dunia, bukan Indonesia. Seluruh dunia direndahkan oleh Tuhan sampai sangat hina. Tapi Tuhan juga berkuasa mengangkat rakyat jelata yang tidak diperhitungkan untuk duduk di tahta-tahta, untuk duduk di kursi-kursi istimewa. Amin. Dia berkuasa melakukan apapun. 1 Samuel 2 ayat 6 hingga yang ke-8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh darahnya. Amin. Ini data yang mengingatkan bahwa Allah yang merupakan pusat pujian penyembahan kita, dia punya kuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Tapi Allah tidak merendahkan, meninggikan asal-asalan. Allah adalah Allah yang adil dan kita sudah belajar tentang keadilan Allah. Adilnya Tuhan berkaitan dengan upah dan hukuman. Dia selalu memberikan upah bagi mereka yang taat, yang setia, yang mau tahan dalam proses, tahan banting di proses, tidak tinggalkan Tuhan, di proses tetap memuliakan Tuhan, tetap setia dan tidak mundur dari pengeringan akan Tuhan, selalu menerima upah. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Maka orang jenis ini Tuhan akan promosi dia, sekalipun dia harus melalui begitu banyak tekanan masalah hidup dalam persoalan. Sedangkan mereka, orang-orang yang tidak dengar-dengaran, mereka tidak menghormati Allah, mereka yang bergereja tapi tidak mencari Tuhan, hanya mencari apa yang Tuhan punya. Mereka hanya cari sembuh, cari berkat, cari materi, cari jabatan. Lalu kalau mereka dapat semua itu, mereka tinggalkan sang sumber itu. Orang seperti itu akan melihat bukan upah tapi hukuman dan Tuhan datang pada waktunya. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang panjang sabar, tapi dia tidak sekali-kali membiarkan orang yang bersalah. Ketiga, Nahum yang ketiga,
Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puing beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan tuh panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia, amin. Tapi Dia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, saudara. Tuhan yang kita sembah puting beliung, Dia berjalan. Puting beliung, satu bangsa bisa terlempar kiri kanan. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang kita sembah itu begitu hebat, luar biasa. Makanya kita ini harus jadi orang yang tahu diri, amin. Ya, Allah yang kita sembah begitu luar biasa, begitu wow. Dia pencipta langit bumi, awan adalah debu kakinya. Maka tadi malam saya katakan di pemuda, ibadah pemuda, jangan ada yang lalai, sebab Ibrani Yeremia 48 mengatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tuhan bilang terkutuk, mah. Ya, kalau Tuhan sudah bilang terkutuk, siapa yang bisa bilang diberkati? Dia Allah yang melakukan apa yang Dia katakan. Kalau Dia bilang terkutuk, ya terkutuk. Kalau Dia bilang diberkati, ya diberkati. Maka tadi malam benar-benar saya tekankan kepada pemuda, hormati Tuhan, hormati kebesaran Tuhan. Dia Allah penuh kasih setia dan keadilan, betul. Tapi Dia sekali-kali tidak membiarkan orang yang bersalah. Maka jangan mempermainkan Tuhan, hormati kekudusan Tuhan. Ya, saudara lembaga tahu apa sampai tidak bisa menghormati Tuhan. Pokoknya ibu pendeta itu saya bisa kalau saya bersih, saya bisa kalau saya selingkuh. Saum laki ini salib di mana-mana, keliling satu saum laki, seluruh Tanimbar dikelilingi oleh salib. Tapi selingkuh berzina di mana-mana terjadi, pencuri di mana-mana terjadi. Ya, karena apa? Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya. Cari Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan yang memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi betel. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos tidak sampaikan firman Tuhan, cari Tuhan supaya kamu hidup, ini di kuburan. Amos tidak sampaikan carilah Tuhan supaya kamu hidup, ini di kamar mayat. Dia sampaikan firman Tuhan, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Ini dia sampaikan kepada orang-orang yang secara jasmani hidup. Segala hal yang lain dia urus, segala hal jasmani dia urus, tapi rohaninya tidak dia urus. Beraktivitas dengan segala kesibukan, urus segala sesuatu diurus, tapi rohaninya tidak dia urus. Makanya saya pernah katakan ketika diminta oleh seorang pengusaha khotbah di para pengusaha, saya pernah katakan, orang kalau lagi pegang duit, uang lagi banyak, kelihatan dia pengkepala batu. Ya, kelihatan dia pemalang firman. Dia pikir Tuhan bisa diukur dan dia punya uang jutaan itu. Ya, makanya kalau ada orang berduit cari Tuhan, itu orang kalau bukan Tuhan, kalau bukan dijamah oleh Tuhan tidak akan bisa. Kalau bukan Roh Kudus yang menjamah tidak mungkin. Dia pikir dia punya uang, tidak mungkin dia cari Tuhan. Karena biasanya kalau orang sudah mulai berduit, sudah mulai anggap enteng. Saya pun gaji, saya pun pendapatan, buat apa cari Tuhan? Saya bisa hidup sendiri, saya pun gaji besar. Ya. Bahkan ketika Tuhan diizinkan saya sampaikan firman Tuhan di kediaman bupati dan semua pejabat-pejabat anggota dewan ada. Saya katakan kalau Tuhan kasih kepercayaan, ada di jabatan, ada di kursi-kursi tertentu, bekerjalah dengan benar, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan dosa. Sebab kalau kita bikin di tempat tersembunyi, orang tidak tahu. Alkitab bilang Tuhan akan nyatakan itu di tempat yang terang. Ya. Dan kalau kita tidak bertobat, Tuhan bisa turunkan kita sampai tidak ada yang bisa mengangkat. Ya. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, kita sudah keraskan hari tadi malam saya bilang di pemuda, kepada orang yang keras panggilan Tuhan keras, kepada orang yang lembut panggilan Tuhan lembut. Cukup lewat dengar firman Tuhan, dia bertobat.
sampai keras, tetap kepala batu, tetap tolak firman Tuhan, tetap lawan firman Tuhan, maka panggilan Tuhan kepada orang seperti ini pun keras. Maka lebih baik bertobat dengan khotbah ketika firman Tuhan disampaikan, daripada Tuhan tegur kita dengan cara yang keras. Ya, Tuhan tegur dengan apa lagi? Stroke, cuci darah. Ada orang yang begitu jago dan dia bilang, beresin takut masuk neraka ibu pendeta. Di neraka kan artis banget, di neraka tuh ketum pesta joget. Pas tumor karena langsung ibu pendeta ya. Jangan sampai ketika tumor karena aduh ibu pendeta tumornya aduh kita hidup ini sus kayak di neraka. Bapak itu masih di neraka lebih parah dari tumor. Tumor sesing gua tanggung mau bilang masuk neraka. Ya. Tapi tumor kanker ganas itu belum apa-apa dibandingkan dengan neraka, maka jangan asal hidup. Orang lembut hati, waktu firman Tuhan disampaikan dia bertobat. Tapi kalau orang keras hati, panggilan Tuhan pun bagi dia keras. Maka kalau firman Tuhan katakan, hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya. Efesus katakan, pergunakanlah waktumu. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 17-18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat selanjutnya. Dan berkata-kata. Coba di ayat 16 yang pergunakanlah waktu tadi ayat 17 ya. Oke. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dari bahasa aslinya kata pergunakan itu exagorazo, yang artinya tebus waktumu, selamatkan waktumu, pergunakan waktumu, jangan diam, jangan biarkan waktu-waktu kita terbuang percuma, jangan biarkan waktu-waktu yang engkau jalani dirampas lagi oleh setan, dirampas lagi oleh dosa, oleh kehendakmu sendiri. Sebab itu kita katakan di ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Garis bawah kata usahakanlah, garis bawahi kata itu ya, usahakanlah. Saudara, usahakan. Bu pendeta penting, kakak harus berusaha mengerti. Penting. Kalau kita cari uang bisa usaha mati-matian. Padahal saya sudah bilang, mau kita kaya raya sekaya apapun, itu tidak ada hubungan dengan kekekalan. Kita mau punya prestasi jabatan setinggi apapun, tidak ada hubungan dengan kekekalan. Mati dikastikan semua. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 14. Pengkhotbah 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikianlah juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Bagaimana keadaannya? Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Kekekalan. Ya. Mazmur 49 ayat 12 dan 13. Mazmur 49 ayat 12-13. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat. Dengan segala kegemilangannya, kesuksesannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini konteksnya, ada orang-orang yang menganggap bahwa bahagia tidaknya hidup tergantung dari ada atau tidak adanya harta. Tuhan bilang model pikiran yang seperti itu tuh, cara berpikir yang seperti itu tuh, cara berpikir hewan, tidak ada bedanya dengan binatang, kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa hidup ini bahagia tidaknya tergantung ada atau tidak adanya harta, Tuhan bilang otakmu seperti hewan. Sorry, ini Tuhan yang sampaikan. Saudara, kalau ada pikiran seperti itu, Tuhan bilang otak seperti itu seperti otak hewan. Anak Tuhan tidak berpikir seperti itu dan tidak boleh punya pikiran seperti itu. Mana ada kebahagiaan ditentukan oleh harta atau pangkat dan jabatan. Makanya Tuhan bilang apa? Mereka yang berharap pada hartanya sama dengan hewan, tidak ada pengertian. Jadi kalau Tuhan bilang usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, Bapak Ibu yang hari-hari ini berusaha
Tuhan itu yang menjadi penting buat kita. Ya, kalau orang punya jabatan kuasa, entah mau bupati kah, kapolres kah, kajari kah, kajati kah, tapi pakai kuasa itu untuk kepentingan Injil. Sebab sejarah pun mencatat Kristen pertama kali menjadi besar, menjadi berkembang karena ada seorang kaisar bernama Konstantinus yang dari namanya muncul satu daerah di Turki yang bernama Konstantinopel. Kaisar Konstantinus ini bertobat ketika dia hendak menghadapi perang. Malamnya dia tidur, dia bermimpi dan ada tanda salib, dan Tuhan bilang buat dia, menanglah dengan tanda ini. Ketika dia bangun dan dia berperang, dia bangun, dia berdoa, dan dia mengikut Tuhan. Lalu kemudian dia pergi berperang, dia menang. Maka terjadi kristenisasi massal kepada satu bangsa yang dia pimpin. Ya, itu yang namanya menggunakan kuasa untuk Injil. Ya, menggunakan pengaruh untuk Injil. Jadi jangan saudaraku hidup hanya pikir makan minum pakai pangkat jabatan. Itu pikiran seperti hewan. Hanya pikir bagaimana cari makan minum pangkat jabatan, makan minum pangkat tanpa memikirkan rohani saya bertumbuh atau tidak. Ayatnya yang ke-17 dari Mazmur 49. Ayatnya yang ke-17. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ayat 18. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. 19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Saudara kalau lihat, jangan takut, jangan panik. Ampun nih, dia suka ya tiba-tiba, dia dapat mati kerja bagaimana tuh? Jangan takut, jangan panik. Ayat 18. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. 19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, semua yang dia capai dalam hidup tidak akan turun mengikuti dia. Ingat Bapak Ibu, satu-satunya yang bernilai kekal itu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab waktu kita mati, hubungan dengan Tuhan tidak putus. Harta putus, pangkat putus, jabatan putus, karena nafas putus. Tapi sekalipun nafas kita putus, relasi kita dengan Tuhan tidak akan putus-putus. Karena Yesus yang berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi sediakan tempat di sana supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Ya, artinya kebersamaan kita dengan Yesus dari kita hidup sampai mati kekal selama-lamanya. Banyak orang tidak jaga relasi hubungan dengan Tuhan. Dia korbankan relasi dengan Tuhan demi harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang tidak akan dibawa dalam kekekalan. Maka kita sudah tahu apa yang kekal, relasi kita dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada Marta, 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 engkau sibuk dan menyusahkan diri dengan berbagai perkara. Hanya satu saja yang perlu, yang Maria sedang lakukan, duduk di kaki Tuhan. Yang kedua, yang Maria lakukan, bukan hanya satu saja yang perlu menurut Tuhan, tapi dia telah memilih bagian yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari duduk di kaki Tuhan. Dan yang berikut, yang tidak akan diambil daripadanya. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita cari, yang pangkat, dudukan, kejabatan, yang apalagi, yang harta dan sebagainya, semua bisa diambil waktu kita mati, tinggal di situ. Kita turun tidak bawa apa-apa. Tapi hubungan dengan Tuhan tidak bisa diambil daripada kita. Maka ketika 5 gadis bodoh minta minyak kepada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana bilang, sorry, ini tidak bisa dibagi, tidak bisa diambil daripadanya. Ya, karena itu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan tetap ada setiap hari. Jangan sampai orang Islam tadi ya sembahyang pagi jam berapa? Jam 4 ke jam 5? Jam 5. Jangan sembahyang pagi dong, berkumandang kuat-kuat. Kata orang Kristen, manggarong kuat-kuat. Semakin kuat untuk kumandang aksan, semakin kuat kita manggarong. Tapi kita bernyanyi dengan luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ibu bisa tahu, hidup melayani Tuhan.
orang sudah berdoa-doa dan manggarong. Ya, sudah tahu apa yang kekal? Hubungan kita dengan Tuhan. Jangan buang-buang waktu kita hanya untuk perkara-perkara dunia tanpa kita memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hartamu menggeser atau merusak relasi kita dengan Tuhan. Jangan pergaulan kita justru merusak koneksi hubungan kita dengan Allah. Gara-gara orang itu dia mengaruh kita untuk jauh dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada banyak orang pakai narkoba karena teman. Kelihatannya teman mau tolong, tapi malah menghancurkan. Ada banyak orang mengerti pornografi karena teman. Kelihatan mau tolong, tapi menghancurkan. Ada banyak orang jadi selingkuh berzina karena teman. Kelihatannya mau menolong, memberikan perhiburan. Kita tuh kan satu perempuan ini, dia paling baik. Dia urus anak-anak tuh paling baik. Kelihatan mau menolong, tapi bukan menolong, menghancurkan. Makanya engkau orang-orang muda hati-hati dengan pergaulanmu. Orang-orang tua juga hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati sama teman. Sebab kemarin di WB saya katakan, musuh membuat kita berdoa lebih sungguh-sungguh, tapi teman membuat pertahanan kita jebol. Makanya Alkitab katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai relasi horizontal, hubungan antara sesama kita merusak relasi vertikal kita dengan Tuhan. Dan mungkin ada hal-hal lain lagi yang sangat membahayakan relasi kita dengan Tuhan. Karena itu Efesus 5 ayat 17 tadi dikatakan, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Masih ada poin yang kedua, jangan khawatir, tapi waktu sudah tidak sudah tidak memungkinkan. Saya sudah diangkat pulang ke belakang. Begini ya. Jadi mungkin di minggu depan mari kita bahas tentang ciri kedua orang yang mengenal Tuhan adalah tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya, jadi yang pertama, orang yang mengenal Tuhan pasti dia mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari dalam hidup ini cari Tuhan dahulu, utamakan kerajaan pemerintahan Allah dalam hidup kita dan kebenarannya. Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pasti akan ditambahkan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.